Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Aulia Albab dengan NIM A11 2023 15093. Oke, kali ini saya akan presentasikan tentang UTS Technical Coding Data Science, yaitu tentang Airline Passengers Satisfaction. Oke, langsung saja yang pertama kita import library seperti biasa, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan model-model yang akan kita pakai. Dan di sini saya menambahkan Cmap yaitu untuk visualisasi, jadi nanti bertemakan warna biru. Oke, lanjut ke section 1 yaitu data understanding dan EDA. Kita lakukan node data dan eksplorasi awal. Kita read, CSV, bukan, dan DF shape menemukan baris 129.880 dan fitur atau kolom dengan 24 fitur. Nah, ini kita di-edit seperti ini, kurang lebih 5 teratas, dan kita lakukan df info. Nah, di sini juga data type-nya masih ada yang berbentuk string, jadi nanti akan kita ubah juga menjadi integer. Nah, next kita ke df descript. Nah, di sini bisa dilihat eh, untuk nilai, count-nya ini tuh semua rata ada di 129.880 kecuali satu, yaitu ada di mana ya, 80. Nah, di sini di arrival delay, ya agak berkurang, berarti di sini ada indikasi kalau di fitur arrival delay ini ada sebuah missing value. Nah, kita lihat juga di nilai main dan juga nilai mediannya. Nah, di sini juga rata-rata sama ya. Nah, di sini juga 3, di sini juga 3, 4. Nah, kecuali di bagian mana ya? Distance ini ya. Untuk main-nya sama delay 14, 15 di sini malah 0. Nah, ini berarti ada indikasi skew. Nah, oke, next kita identifikasi dan pengelompokan fitur. Nah, sini ada fitur kategorikal, ada continue, rating, dan target. Nah, di kategorikal ada gender, customer type, type of travel, class. Di continue ada age, eh, flight distance, temperature delay, arrival delay. Nah, di fitur rating ada 14 fitur ini semuanya. Dan target kita kali ini ada di fitur satisfaction. Nah, lanjut kita ke identifikasi missing value dan duplikat. Seperti biasa, kita lakukan df null sum, kita kali 100. Untuk melihat presentasinya juga kita lakukan df duplikat sum untuk melihat duplikasinya ada berapa. Dan ditemukan di arrival delay seperti tadi, karena nilai count-nya agak kurang, jadi missing value-nya ada di 393 dengan persentase 0,3%. Di duplikatnya kita tidak ada data duplikat, yaitu 0. Nah, kita lanjut ke visualisasi distribusi data. Nah, di sini karena target kita itu adalah fitur satisfaction, jadi kita lihat nih distribusi datanya tuh gimana sih. Nah, ternyata di sini tuh ada imbalance data, yaitu antara neural or dissatisfied sama satisfied. Nah, di neutral tuh ada 73.452, sedangkan di satisfied itu ada di 56.428. Nah, secara persentase emang tidak beda jauh, tapi ini tuh nanti kalau tidak di-handling, itu bisa menyebabkan bias di modelnya. Oke, jadi next dulu. Ini di distribusi fitur kategorikal. Nah, kalau bisa dilihat, ini dataset yang pertama ini hampir imbang, good. Nah, kalau yang ini dominasi oleh penumpang, yaitu turning sebesar kurang lebih 82%, dan tipe of travelnya itu bisnis, dan kelasnya juga bisnis. Oke, next. Ini di distribusi fitur kontinu. Nah, di edge ini oke, good.
distribusinya merata, topnya ada di sekitaran 25 ini sama di 40. Nah, untuk flag distance ini dia raise view antara 0 sampai 1000, berarti ini merupakan kebanyakan tuh penerbangannya jarak pendek. Nah, untuk di Debrator delay sama rival delay, ini tuh rescue parah ya, di angka 0. Berarti ya kemungkinan maskapai itu tidak banyak yang delay untuk data ini. Jadi dia di 0 semua dan ini ada di 0 lebih dikit ini berarti merupakan adanya indikasi outlier. Nanti juga kita cek. Nah, ini next kita ke distribusi fitur rating. Nah, kalau dilihat dari sini overall good lah sama sama semua. Tapi yang jadi poin kita itu ada di fitur in-flight WiFi service dan ease of online booking, yaitu ini sama ini. Nah, jadi ini tuh topnya cuma di 30.000, ini juga di 30.000 dan rating nomor duanya sama nolnya tuh cukup ada ya, rating 0 ya. Nah, itu berarti bisa itulah pain point utama lah untuk penumpang. Jadi bisa bisa jadiin catatan untuk maskapainya selanjutnya. Nah, ini kita ke analisis outlier. Nah, ini settingannya normal 0,25 sama 0,75. Di edge nggak ada. Nah, di flag distance ini ada sedikit outlier. Nah, ini total outliernya ada di 2855 di 2,2%. Nah, di Debrator delay sama rival delay ini tadi yang rescue parah. Itu ada outliernya tadi yang di bagian kanan setelah 0. Nah, itu ada di 13% kurang lebih. Nah, ini tuh sama sebenarnya. Si delay-delay ini tuh mungkin dia untungnya mirip-mirip lah secara anu. Jadi kemungkinan untuk handling kita tetap biarkan saja karena ini tuh merupakan kalau dihilangkan tuh di inside bisnis tuh jadi nggak masuk. Kita itu bisa kehilangan masukan lah dari penumpang-penumpang tersebut lah. Jadi tidak kita hapus. Nah, edge dan persisten ini outlier minimal dan masih dalam batas logis. Oke, next kita ke heatmap korelasi antar fitur numerik. Nah, di sini bisa dilihat mana arrival delay sama vibrato delay ini berarti kemungkinan mirip lah, deteksi sama-sama delay lah. Jadi korelasinya sangat kuat. Sini juga ada in-flight WiFi service sama ease of online booking di 0,71. Ini berarti ada indikasi hubungan antara kemudahan pada saat online booking dengan WiFi service pada saat di penerbangan. Oke, ini juga ada top 10 pasangan korelasi tertinggi. Kita gunakan score, core matrix, dan menghasilkan seperti tadi sih sama. Ini top 10. Nah, oke. Nah, di sini juga ada 4 fitur kuat, yaitu ada cleanliness, seat comfort, in-flight infotainment, dan food and drink. Nah, ini tuh berarti dia mencerminkan persepsi in-flight experience itu secara keseluruhan. Jadi masing-masing penumpang lah, eksperimen masing-masing penumpang. Nah, next kita ke section 2 yaitu direct modeling. Nah, ini kita lakukan processing minimal dulu supaya modelnya itu nggak error. Seperti biasa kita drop kolom ID karena tidak terlalu berguna. Kita lakukan imputasi minimal banget ya. Kita isi eh apa sih? None. Nilai kosongnya itu dengan median. Nah, lalu kita lakukan encode juga di objek-objek tadi kita encode menjadi integer supaya si model itu tidak error. Nah, lanjut di penetapan variabel. Nah, kita pisah yaitu testnya menjadi 20 dan trend testnya itu menjadi 80%. Nah, ini trend testnya ada di 103.904, 103.904 dan test testnya di 25.976.
Oke, next di permodelan awal. Kali ini saya gunakan, logistik 3 model yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Nah, masing-masing seperti ini normal masih versi 500, ini juga, menggunakan pohon NM Star 100 dan menggunakan evaluasi model yaitu akurasi, precision, recall, dan advance. Dan ini untuk evaluasi hasil model DERT-nya. Kali ini untuk diet model dimenangkan oleh Random Forest dengan akurasi 96% dan event floor di sekitar 95,71%. Oke, next ini ada confusion metric di mana logistic regression lah yang jadi model paling lemah ya di sini karena dia masih menebak salah tuh banyak nih. Ini dia menebak satisfied padahal hasilnya neutral atau dissatisfied, yaitu sebanyak 1.814 dan ini dia menebak, neutral atau dissatisfied 2.210 padahal aslinya satisfied. Oke, next ini evaluasi hasil tadi. Terbaik adalah Random Forest, Operasi 96, Recall 96, Beban Core 96 dengan support 25.000 dengan total keseluruhan benar ya, itu ada 25.976. Oke, next kita ke section 3 yaitu ada data preparation atau preprocessing data. Nah, seperti yang tadi awal, kita drop ID karena tidak terlalu digunakan. Lalu kita lakukan encode di satisfied, yaitu untuk satisfied itu 1 dan neutral itu 0, neutral atau dissatisfied dan menghasilkan tas ini. Lalu kita lakukan pengamatan missing value dan analisis outlier. Nah, ini kita total dulu ada berapa? Ternyata ada 393. Lalu kita lakukan pengisian menggunakan nilai median. Nah, kenapa pakai, nilai median? Karena distribusi arrival delay itu sangat rescue dengan outlier ekstrim. Nah, maka itulah gunakan median, karena lebih robust dibanding mean dalam kondisi seperti ini. Oke, next kita lakukan analisis outlier seperti tadi, normal kita cek ada 0,25 dan 0,5 dan menghasilkan outlier seperti ini sama. Perusahaan outlier pada beratur delay dan delay tidak dihapus karena merepresentasikan kejadian nyata. Penanganan dilakukan melalui standar scaler. Nah, kita nanti untuk penanganannya di bagian delay-delay ini kita lakukan standar scaler. Oke, lanjut. Encode dan scaling. Nah, kita encode yaitu yang di-encode itu adalah fitur gender, customer type, type of travel, dan kelas. Oke, coding untuk categorical, good, selesai. Kita lanjutkan di standard scaler pada fitur continue. Seperti tadi, dan ini udah good ya berarti ya. Di main-nya kita dapat di rata 0 semua dan standarnya kita dapat di 1 semua. Oke, berarti ini udah good ya. Tanya. Oke, ini kita print ulang, misalkan dari total 129.880 dengan fitur 23. Oke, next kita ke section 4 yaitu ada validasi dan sampling. Nah, di ini penanganan untuk data satisfaction tadi karena dia kan imbalance datanya, maka kita lakukan proses smoothing. Ya, itulah. Oke, ini kita split dulu seperti biasa 80-20 lalu kita lakukan smooth pada extend dan GTN-nya saja. Nah, menghasilkan seperti ini. Jadi yang sebelumnya seperti ini untuk neutral dissatisfied kita tetap, untuk satisfied gampangnya kita tambahin lah untuk biar jadi balance semuanya. Oke, kita lakukan permodelan ulang. Kita masukkan model lagi seperti tadi ada 3 model, logistic regression, decision tree, dan random forest dengan evaluasi akurasi, precision, recall, dan advance. Menemukan hasil yang seperti ini, di mana ya sama saja hasilnya.
Di sini yang paling berimpact itu ada di logistic regression, dia agak sedikit bertambah ya, karena logistic regression tuh sebenarnya agak bias terhadap data imbalance. Untuk di random forest ini sepertinya tadi kalau nggak salah itu malah menurun ya dari hasil yang sebelumnya. Ini untuk conversion metricnya tetap sama, overall masih logistic regression yang masih banyak menebak salah. Oke, next ini untuk evaluasi, semuanya. Jika digabung berarti random forest mendapatkan precision 96, 96 untuk recall event score 96 dan total menebak benar ada di 25.976. Oke, kita lakukan, ini untuk evaluasi sampling ya, perbandingan metrik kelas satisfied. Jadi ini antara, kelas satisfied sebelum dan sesudah di smooth. Nah ini untuk perbandingannya. Untuk logis reason ini yang paling upping ya dia ya. Jadi precision recall-nya dia di awalnya 81 jadi 84, semuanya naik nih 83, recall-nya jadi 86, EVA-nya juga dari 82 jadi 85. Nah untuk, random forest pemenang kita sepertinya dia mengalami penurunan, tapi dia mengalami kenaikan di recall-nya dari yang 94, eee belum jadi 94,74 ya naikkan tipis lah, it's okay. Ya ini untuk visualisasinya seperti tadi sudah saya jelaskan. Oke next kita ke perbandingan direct versus smooth plus pre-processing. Oke, nah ini untuk directnya seperti tadi sama, ini juga untuk smooth plus pre-processing-nya, di mana model yang paling berimpact tetap logistic regression dan untuk model pemenang kita tetap random forest dengan hasil, kenaikan di recall-nya tetap dari 9410 jadi 9474. Oke, ini untuk visualisasinya ya, tidak beda jauh untuk dua model ini, sedangkan untuk logistic regression dia ada sedikit kenaikan. Oke, next kita ke hyperparameter tuning untuk section 5. Oke, jadi, fitur balasan menggunakan random forest ya kali ini dengan evaluasisasi astagfirullah, menggunakan certificate default. Nah, oke. Jadi ini kita pisahkan dulu, fitur mana saja yang paling berpengaruh yang untuk dipakai nanti buat hyperparameter tuningnya. Oke, jadi temukanlah hasil seperti ini urutan dari fitur yang paling, berpengaruh sampai yang tidak berpengaruh di top 10. Oke, selanjutnya ini untuk visualisasinya ada 4 fitur teratas yaitu online boarding, in-flight Wi-Fi service, type of travel, dan class. Nah, ini berarti itu menjadi prioritas utama nih. Jadi untuk manajemen maskapai itu dalam meningkatkan kepuasan pelanggan ya untuk kedepannya. Nah, ini kita lakukan inisialisasi log n sama dengan 15 nanti kita akan pakai di hyperparameter tuningnya. Nah, ini untuk settingan parameternya. Kita gunakan estimator ada 100 atau 200 dengan kedalaman maksimal itu ada di 10, 20 atau bebas atau non. Main-nya kita di 2 sama 5, 2 atau 5. Main sampel leaf-nya kita ada di 1 atau 2. Nah, max fiturnya kita bisa ada di, akar kuadrat ataupun, log 2 atau 52. Error base-nya kita gunakan random forest classifier dengan n iterasi yaitu 10 dengan validasi stratified scaffold dengan n split 3. Berarti, kita akan melakukan, randoman acak sebanyak 10 kali dengan validasi 3 kali menggunakan stratified scaffold. Berarti nanti totalnya ada 10 kali 3 yaitu ada 30. Dan menghasilkan parameter terbaik yaitu menggunakan estimator 100, main sampelnya 2, main sampel leaf-nya 1, dan max fiturnya menggunakan 2, dan kedalamannya menggunakan bebas atau non, menghasilkan BCV F1 score yaitu di angka 95,73%. Ya. Ini untuk evaluasinya.
Bracing call-nya jadi 96, recall-nya 97, advance port-nya 96, port-nya ada di sekitaran segitu, seperti ini. 94, 95, 95, 95. Sepertinya malah setelah di hyperparameter tuning ini jadi lebih rendah ya. Mungkin karena kita itu cuma make 15 fitur yang paling berpengaruh tadi, makanya, jadi hasilnya sedikit ada penurunan. Nah, ini ada confusion matrix untuk RF tuningnya tadi, ini juga malah ada sedikit kenaikan ya, salahnya si model prediksi. Nah, ini visualisasinya, RF direct versus, smooth preparation versus. Oke, nih bisa kita lihat di direct itu dia lebih tinggi ya daripada yang udah RF tone ini. Di recall-nya itu recall mana sih? Recall ini ya 9410, 9474, 9436. Ada kenaikan di sebut tadi ya. Post preparation tapi ada penurunan lagi di tone. Oke, jadi ini untuk last ringkasan terakhir dari saya, berarti kesimpulannya itu, Random Forest secara konsisten menjadi model terbaik di setiap tahap dengan akurasi di atas 95%. Walaupun tadi semakin lama kita proses itu malah, semakin turun ya untuk hasilnya, tapi overall is good karena masih di atas 95% semuanya. Yang kedua ada smooth fast processing meningkatkan recall kelas satisfied terutama signifikan pada logistic regression. Nah, tadi karena model, logistic regression ini agak bias ya terhadap data imbalance, jadi setelah dilakukan smooth dan preprocessing itu, hasilnya agak lumayan naik lah. Yang ketiga ada hyperparameter tuning dengan top 15 fitur menghasilkan model yang lebih efisien dengan performa kompetitif. Walaupun hasilnya tadi, malah menjadi sedikit penurunan ya, tapi modelnya sih lebih efisien dengan performa yang kompetitif. Nah, fitur yang paling krusial itu ada 4 fitur di sini, yaitu 4 paling atas tadi, yaitu ada online boarding, in-flight Wi-Fi service, class, dan people of travel. Nah, ini itu jadi parameter lah buat kedepannya buat maskapai itu lebih memperhatikan 4 fitur ini. Oke. Jadi cukup sekian, dari saya Aditya Alba, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.